mantan kuasa hukum. Kok tahu sih? Ini kasusnya Yunidores, kabarnya sudah di SP3. Ya, kita juga baru tahu dari teman-teman di dalam kan. Hari ini ya? Hari. SP3 dengan alasan bukan tindak pidana. Tampaknya memang demikian. Jadi ketika perkara dilaporkan dan bukan tindak pidana, ya berarti perkara selesai. Perkara ditutup, kasusnya ditutup. Bahasa Inggrisnya case close. Jadi selesai begitu. Dengan dasar tidak ada dugaan tindak pidana yang terjadi. Jadi nggak ditemukan unsur tindak pidana. Jadi selesai. Jadi para pihak kemudian tampaknya selesai begitu aja. Selesai secara islah lah ya, karena laporan tidak terpenuhi. Bang, mungkin kalau kita tarik ke belakang saat ada memegang Yunidores sendiri, sudah mengetahui nggak sih Bang soal sebenarnya kalau ini tidak ada unsur pidana? Pada saat kita mendampingi Yunidores, memang itu kan situasi pada saat itu masih pro dan kontra mengenai apakah penyanyi atau YouTube itu punya nilai pidana apa tidak kalau tanpa izin kan. Tapi kemudian proses ini bergulir sampai di DPR, sampai ada kesimpulan-kesimpulan, sampai ada putusan dari MK juga yang menyatakan penyanyi itu dilepaskan dari beban yang tanpa izin tadi gitu. Jadi yang wajib untuk bayar royalti bukan penyanyi tapi pengada acara atau event organizer gitu. Jadi disitulah kemudian terjadi islah perdamaian antara penyanyi dan pencipta lagu. Nah, sampai perkara ini berjalan sampai sekarang, tampaknya dasarnya itu tadi, putusan dari MK juga menjadi dasar, kemudian hasil rapat DPR menjadi dasar, yang kemudian akhirnya menyebutkan memang tidak ada unsur pidana atau tidak ditemukan tindak pidana, karena mengingat yang terlapor kan termasuk adalah satunya si siapa, Lesti Bilar, kan dia hanya penyanyi saja. Jadi udah apa yang disampaikan oleh Polda ya begitulah, berarti ini perkara selesai gitu. Bang, artinya kan dibilang salah sasaran, seharusnya melapornya ke siapa Bang? Yunidores? Tergantung. Yunidores ini kan ada beberapa hal yang memang sebenarnya sudah terakomodir dari pihak yang kelompok penerima royalti itu, apa tadi namanya? Nah, LMKN kan dia udah beberapa hal kan yang sudah sebenarnya diterima, tinggal yang secara teknikal dia mau minta dari akun-akun YouTube. Nah, itu kan akhirnya kan jadi laporan polisi kan. Tapi sejauh mana tim penyidik bekerja sudah maksimal tampaknya, sampai akhirnya setelah gelar perkara mereka mengambil kesimpulan bahwasanya tidak ditemukan unsur pidana. Jadi mau nggak mau harus dihentikan. Demi apa? Demi hukum begitu. Bang, keputusan Abang sendiri juga mengurus royalti dari media platform YouTube maksudnya. Nah, itu nanti didalemin karena ada juga yang mengurus itu. Sementara kan kalau YouTube misalnya belum diurus, tapi tampaknya sekarang itu semuanya udah harus diurus tuh sama LMKN supaya tidak terjadi yang namanya perselisihan antara penyanyi dengan pencipta lagu, terutama pencipta lagu ya. Jadi tadi, tapi dengan dihentikannya persoalan ini, laporan ini udah menjadi titik terang di masyarakat bahwasanya mana yang seharusnya, mana yang tidak seharusnya, siapa berbuat apanya nanti terpenuhi, bahwasanya siapanya ini penyanyi, dia berbuat apa, dia menyanyikan lagu seseorang, tapi kemudian karena dia berada dalam ikatan event organizer, yang tanggung jawab adalah event organizer, penyelenggara acara. Jadi dalam hal ini waktu saat Abang memegang kasus Yunidores sendiri sempat ngasih saran mungkin jalan lain. Ya, kalau kita kan selalu jalan di mana jalan yang ada solusinya, yang ada sama-sama silaturahminya, bertemunya kan. Tapi kadang-kadang jalan nasihat itu kadang-kadang bisa didengar, bisa tidak kan. Itu kan masalah kepentingan pribadi dari si pelapor Yunidores ya. Tapi ada saran-saran seperti itu sih ya, mengingat ini masih di wilayah abu-abu yang belum pasti gitu. Untuk mendetailkan persoalan pidananya harus penuh penelaahan secara mendalam materinya begitu. Jadi daripada itu kita telaah mendalam dan suruh kerja pihak kepolisian sampai
mereka matang di ilmu itu, mending kita upayakan perdamaian kan. Tapi itu sampai sekarang ternyata belum terjadi. Jadi Doris mau kemudian kan bisa dibilang salah sasaran, itu bukan lagi seharusnya diminta tanggung pihak lain. Ya, rugi atau nggak rugi kan relatif, tergantung Yoni Doris merasa rugi apa tidak. Tapi kayaknya Bang Yoni Doris itu biasa-biasa aja. Yang penting dia sudah meluapkan rasa tidak adilnya melalui laporan polisi kan. Tapi sayangnya laporan polisinya kan kemudian dihentikan dengan alasan bukan merupakan tindak pidana. Bang, sebagai mantan kuasa hukum, apa pesan abang setelah lapornya dihentikan kepada Yoni Dores? Sebagai mantan kita ini kan kamu bicarain mantan kita kan, gitu kan takut kita kebawa perasaan kan begitu kan. Nah itu pertanyaan apa tadi? Apa pesannya buat Yoni Dores setelah ini kalau dihentikan? kalau kita punya pacar, kita jadi mantan, dia jadi mantan kita ngasih pesan nggak? Nggak, kita juga nggak. Aduh, salah nih bertanya. Ya.